Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rasulikal karim nabiyikal amin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata, selayak keagungan wajahnya dan kebesaran kuasanya. Hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah kembalikan ruh kita, dan Allah izinkan kita berkumpul di tempat ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini, setiap langkahnya Allah catat sebagai ibadah, dan setiap desak nafas kita di sini pun Allah lipat gandakan pahalanya insyaallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Allah masih izinkan mata kita bisa melihat. Padahal Allah Maha tahu betapa mata kita ini banyak dosa, Bapak Ibu. Allah Maha tahu betapa banyak maksiat yang lahir dari mata kita. Mata kita yang mungkin sering pernah membelalak ke suami. Mata yang mungkin pernah membentak istri. Mata yang mungkin pernah tajam menatap orang tua kita. Mata yang mungkin pernah menghardik anak-anak polos, anak-anak kita. Wajah-wajah polos yang mungkin mata kita pernah menusuk tajam hati mereka. Tapi Allah masih sayang pada kita. Allah masih izinkan mata kita bisa melihat sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita sehingga mata ini berfungsi dengan baik untuk hal-hal yang berbau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan telinga kita bisa mendengar. Pak Ibu bisa mendengar semuanya? Bisa? Alhamdulillah. Padahal Allah Maha tahu betapa sering maksiat itu lahir dari telinga kita. Allah Maha tahu betapa kita juga begitu nikmat sekali ketika mendengar aib dan kekurangan orang lain. Kita merasa menikmat sekali saat ngobrol dengan tetangga, kumpul berempat berlima orang. Kita nikmat sekali saat yang dibicarakan di sana itu adalah orang lain. Saat yang dibicarakan di sana itu adalah kejelekan orang lain. Padahal ia tetangga kita, padahal ia saudara kita. Padahal lagi ustadz kita, dai kita sering bilang, menyampaikan Al-Hujurat ayat 12. Betapa di situ Allah sangat membenci orang-orang yang suka ngobrolin jeleknya orang lain, Bapak Ibu. Maka perumpamaan dalam Al-Hujurat ayat 12 itu adalah, maukah kalian memakan bangkai saudara sendiri, kata Allah. Meninggal saudara kita, kemudian jenazahnya itu kita makan. Begitulah kira-kira menjijikkannya orang-orang yang suka ngobrolin jeleknya orang lain. Padahal Bapak Ibu, bisa jadi orang-orang yang kita jelek-jelekan jauh lebih mulia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, daripada kita yang suka menjelekkan orang lain. Bisa jadi salatnya jauh lebih ikhlas daripada kita.
Bisa jadi sedekahnya pun jauh lebih ikhlas daripada kita. Bisa jadi salatnya di penghujung malam pun jauh lebih sering daripada kita yang suka menjelekkan orang lain. Bapak Ibu, maka dari itu kita bersyukur pada Allah. Allah masih izinkan telinga kita bisa mendengar. Padahal mudah bagi Allah mencabut nikmat pendengaran ini, Bapak Ibu. Low battery, please charge. Gak apa-apa, kalau baterai katanya. Ya ini aja. Nah, dari mana tadi? Telinga ya. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, Bapak Ibu, Allah berikan kaki yang bisa berjalan. Bukankah banyak hari ini orang-orang kita bangun pagi, tiba-tiba asam uratnya kambuh. Jangankan untuk berjalan, untuk duduk saja dia susah, Bapak Ibu. Jangankan untuk berjalan, untuk duduk saja susah luar biasa. Untuk menggerakkan kakinya saja susah. Tapi Allah izinkan kita bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa naik motor atau jalan kaki, bisa ke masjid, ke musala, Masya Allah. Bagi seorang yang stroke, Bapak Ibu, bagi seorang yang lumpuh, untuk mengangkat tangan saja seperti ini, itu adalah sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bisa angkat tangan saja seperti ini. Atau bisa menggerakkan jarinya seperti ini. Itu adalah nikmat luar biasa, Bapak Ibu. Hanya saja kita sering lupa nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dan kita bisa ingat ketika semua Allah ambil. Allah ambil pendengaran kita, Allah ambil penglihatan kita, Allah ambil kemampuan kita untuk bisa berjalan. Pada saat itulah baru kita sadar betapa nikmatnya rahmat Allah selama ini pada diri kita. Padahal banyak orang-orang yang seumuran dengan kita hari ini harus duduk di atas kursi roda, menghabiskan sisa usianya karena nggak bisa lagi jalan. Banyak ada orang seperti itu? Banyak, Bapak Ibu. Masya Allah. Tapi kenapa kok Allah tetap izinkan kita menjadi orang-orang terpilih yang bisa hadir ke majelis subuh hari ini? Kenapa, Bapak Ibu? Karena Allah sayang pada kita. Karena Allah kangen sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, Bapak Ibu. Allah pengen membersihkan kita. Sebelum nanti pulang kembali ke keharibannya benar-benar dalam keadaan bersih. Orang tua kita ridho, tidak ada lagi utang piutang. Orang-orang kita sakiti sudah memaafkan kita. Allah pengen seperti itu. Allah pengen kita bersih. Maka yuk, tetaplah istiqomah untuk memaksa diri kita, ya, hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di subuh barokah. Insya Allah keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah curahkan pada kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas sahabat Rasulullah lagi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan. Siapa ini? Giliran siapa sekarang? Salsabila. Oke, kepada Salsabila, waktu dan tempat kami silakan. Apa hafalannya, Nak? Apa hafalannya? Sini. Anaba. Oke, sini. Pegang aja kayak gini ya. Bisa lagi biar kelihatan. Oke, kita dengarkan Salsabila membacakan surat An-Naba. Silakan Salsabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaku fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suwiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fi ahqaba la yarzuquna fiha bardaw wala saroba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yazuna hisaba. Sadaqallahul azim. Baik, masyaallah, tabarakallah, salsabila. Insyaallah. Syukran jazakallah khair. Baik, terima kasih anak kami salsabila. Jadi, Bapak Ibu pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ketika anak-anak kita berikan kesempatan tampil di depan ini, insya Allah hafalan itu akan semakin melekat, insya Allah. Ya, ini juga bagian dari cara murojaahnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan bicara tentang seorang kisah seorang sahabat bernama Ukashah bin Misam. Siapa namanya? Ukashah bin Misan, ya. Ukashah bin Misan al-Asadi, dan dia adalah seorang sahabat muhajirin yang berasal dari Bani Abu Syam namanya. Dia telah meluk Islam pada masa-masa awal, termasuk kelompok Asbiqun al-Awwalun. Dan Ukashah juga merupakan salah satu pahlawan yang lahir di medan perang Badar, Bapak Ibu semua. Begitu dasarnya ia bertempur sehingga pada saat perang Badar itu pedangnya patah. Pedang Ukashah itu patah. Kenapa patah pedangnya? Ada yang tahu? Karena saking sengitnya pertempuran Badar pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri Ukashah. Apa yang diberikan Ukashah? Diberikan kepada Ukashah, dia memberikan sebuah ranting. Jadi Rasulullah memberikan sebuah ranting pada Ukashah bin Misam al-Asadi. Apa kata Rasulullah? Berperanglah dengan ini wahai Ukashah. Nah begitu diterima dari Nabi SAW dan digerak-gerakkan ranting pohon itu, apa yang terjadi? Ranting itu berubah menjadi pedang. Masya Allah, ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Pedang yang panjang, pedang yang mengkilat dan tajam, kuat ya. Ukashah pun meneruskan pertempurannya hingga Allah memberikan kemenangan pada umat Islam pada perang Badar itu. Nah, pedang itu diberikan nama Al-A'un. Apa namanya? Apa itu Al-A'un? Pedang siapa? Pedang Ukashah yang diberikan oleh Rasulullah. Oke. Nanti kalau Bapak tanya, ada yang bisa menjawab, dikasih hadiah. Makanya kalian harus menyimak. Ya. Kemudian Ukashah menjemput syahidnya di pedang Riddah namanya. Di perang, maksudnya perang Riddah. Perang dari ranting pemberian Nabi SAW menjadi teman yang setia mendampingi Ukashah bin Misan al-Asadi sampai beliau wafat. Nah, dalam perang Riddah itu
Ukasha terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Tulaihah. Siapa? Tulaihah. Keren. Nah, Tulaihah yang membunuhnya, dan tetapi kemudian menjadi sadar, Tulaihah itu kembali memeluk Islam, seperti itu. Nah, ketika Umar bertemu dengan Tulaihah, Umar berkata, apakah engkau yang telah membunuh orang yang saleh, Ukasha bin Mihsan? Kata Umar kepada Tulaihah. Apa jawab Tulaihah? Tulaihah menjawab, Ukasha menjadi orang yang bahagia, menjadi syahid karena diriku, dan aku menjadi orang celaka karena dirinya. Tetapi aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah dari Ukasha yang menarik adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa semakin dekat waktu Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah, ya, untuk melaksanakan azan, karena memang tukang azannya Rasulullah, kalau kata Hasan dan Husain itu siapa? Bilal bin Rabah, ya. Saya ingat kan kisahnya sebelum yang Pak Camat ceritakan? Masih ingat ya? Nah, selesai salat ringan 2 rakaat, Rasulullah naik ke atas mimbar. Setelah dia selesai memberikan sanjungan puja-puji pada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah, adalah nabimu, pemberi nasihat dan dai yang menyeru manusia ke jalan Allah, kata Rasulullah. Aku ini bagimu bagai saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya? Rasulullah bertanya, siapa yang merasa pernah teraniaya olehku, oleh lisanku, oleh tanganku, oleh sikapku, maka hendaklah ia bangkit dan berdiri sekarang juga. Rasulullah bertanya di hadapan orang banyak, siapa di antara kalian yang pernah teraniaya olehku, kata Rasulullah. Bangkitlah untuk melakukan kisas. Kisas itu dibalas dengan hal yang sama, seperti itu. Nah, bangkitlah sebelum ia melakukan hal yang sama padaku nanti di yaumil akhir. Jangan sampai di akhirnya besok ambo dituntut. Seperti itu. Nah, sekali 2 kali Rasulullah mengulangi kata-katanya, pada ketiga kalinya barulah berdiri Ukasha bin Mihsan al-Asadi sambil berkata, ya Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalaulah karena tidak engkau yang mengucapkan hal ini sampai 3 kali, menuntut kami supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani berdiri tampil memperkenalkan sesuatu permintaanmu, wahai Rasulullah. Dulu ya Rasulullah, aku pernah bersamamu di mana tadi perangnya? Perang Badar, keren. Dulu aku pernah bersamamu di perang Badar ya Rasulullah. Sehingga untaku berdampingan dekat sekali dengan untamu, maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau. Lantas aku pun mencium paha engkau, kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat, tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Begitu kata Ukasha. Aku tidak tahu apakah itu dengan engkau sengaja atau tidak ya Rasulullah, ataukah barangkali maksudmu dengan itu hendak melecut untamu sendiri. Bisa dipahami maksudnya? Jadi dulu dia bercerita ketika perang Badar, menurut Ukasha, cambuknya Rasulullah yang dipakai untuk melecut untanya kena apa yang kena? Lambung samping, pokoknya lambungnya lah gitulah, ya. Kemudian mendengar statement dari Ukasha seperti itu, langsung serta merta Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tolong ambil cambuk itu yang ada di rumahku saat ini. Rasulullah patuh, langsung keluar masjid, dengan tangannya dia letakkan di atas kepalanya. Ya heran dia, kan gitu.
Kenapa dia heran? Nggak habis pikir. Inilah Rasulullah memberikan kesempatan mengambil kisah terhadap dirinya. Kemudian diketuklah pintu Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata Fatimah. Saya datang kepadamu untuk mengambil cambuk Rasulullah, kata Bilal. Duhai Bilal, apakah, heran Fatimah, duhai Bilal, apakah yang dilakukan ayahku dengan cambuk ini? Tanya Fatimah kepada Bilal. Ya Fatimah, ayahmu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil kisah terhadap dirinya, kata Bilal kepada Fatimah. Bertanya Fatimah, siapakah gerangan orang yang sampai hati mengkisah Rasulullah? Heran Fatimah, kok sampai ada orang yang berani mengambil kisah kepada Rasulullah, junjungan alam, Nabi besar, pimpinan tertinggi pada saat itu, kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh umat pada saat itu, sampai hari ini insyaallah. Heran Fatimah. Apa kata Fatimah? Biar hamba saja yang menjadi, biar saya saja yang menjadi penggantinya untuk dicambuk, kata Fatimah. Fatimah itu siapa? Keren, ya. Bilal pun mengambil cambuk tersebut dan membawanya masuk ke masjid, lalu diberikannya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menyerahkannya, katakan Ukasah. Ukasah, ini cambuk. Ini cambuk yang kau maksud wahai Ukasah. Saat itu Abu Bakar dan Umar bicara. Abu Bakar dan Umar bicara, sahabat Rasulullah. Marahlah, kan gitu ceritanya. Hai Ukasah, kami sekarang berada di hadapanmu wahai Ukasah. Pukul kisahlah kami berdua, kata Abu Bakar dan Umar. Jangan engkau pukul Rasulullah. Kami mohon padamu Ukasah, jadikan jiwa dan raga kami menjadi tebusanmu, agar kami saja yang kau kisah. Jangan Rasulullah engkau sakiti. Umar langsung mengambil pedang. Tahulah karakter Umar? Dia orangnya agak temperamen, gitu kan? Diambilnya pedang. Seandainya saja diizinkan aku penggal kepala orang yang menyakiti Rasulullah. Sambil marah-marah dia Umar. Rasulullah menahan dua sahabatnya dan berkata, wahai sahabatku, duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukanmu di sisi Allah. Lalu mundurlah Umar dan Abu. Mereka dua orang ini mundur, tapi tidak Ali. Ali langsung tampil ke depan sambil berkata, kali ini lebih garang dari sahabat Abu Bakar. Hai Ukasah, aku sekarang masih di hadapan Rasulullah. Aku sekarang masih hidup di hadapan Rasulullah SAW dan aku tidak sampai hati melihat kalau engkau mengambil kesempatan kisah. Inilah punggungku, inilah ragaku, inilah tubuhku, hai Ukasah. Silakan, deralah tubuhku, pukullah tubuhku, cambuk tubuhku, tapi jangan engkau sakiti Rasulullah. Begitu Ali dengan suara yang agak lebih meninggi, kemudian memberikan punggungnya, memberikan raganya, menggantikan Rasulullah, menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Ali bin Abi Thalib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pukul wahai Ukasah, jangan engkau cambuk Rasulullah. Saya mohon padamu Ukasah, kata Ali. Nabi pun menahan. Wahai Ali, Allah Subhanahu wa taala telah tahu kedudukanmu dan niatmu, wahai Ali. Ali surut. Siapa lagi? Bergantianlah dengan anaknya Ali. Siapa nama anak Ali? Nana? Siapa? Nama anak Ali bin Abi Thalib siapa? Hasan Husain. Jangan lupa ya. Nah, bergantianlah tampil dua kakak beradik Hasan dan Husain. Hai Ukasah, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua ini adalah cucunya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami adalah cucu kandungnya dan kisahlah kami, dan itu berarti sama dengan mengkisah Rasulullah. Kami adalah cucu kandungnya, kata Hasan dan Husain. Tapi Rasulullah menegur pula kepada kedua cucunya, berkata, duduklah kalian berdua wahai penyejuk mataku, kata Rasulullah. Duduklah kalian berdua wahai penyejuk mataku. Dan akhirnya Nabi berkata,
Hai Ukasha, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil kisas. Lalu apa kata Ukasha? Ukasha belum mau mukul. Hai Rasulullah, wahai junjungan, sewaktu engkau memukul aku dulu, kebetulan aku enggak pakai baju. Saya mau engkau buka bajumu, wahai Rasulullah. Semua orang berpikir, suasana bertambah panas, hatinya Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain semakin membara hatinya. Kok ada orang yang kurang ajar seperti Ukasha ini ya katanya. Apa maunya ini orang? Udah dibolehkan oleh Rasulullah mengkisas, sekarang minta Rasulullah buka bajunya karena dulu pada saat dia kena cambuk Rasulullah katanya tidak pakai baju. Tanpa bicara, tanpa kata Rasulullah buka bajunya. Dibukanya baju, Masya Allah. Semua yang hadir menahan nafas tegang. Bisa dibayangkan suasana pada saat itu? Banyak yang berteriak Bapak Ibu. Ya Allah, jangan ya Rasulullah, kami mohon jangan engkau buka bajumu wahai Rasulullah, biar kami saja yang menggantikan posisimu wahai junjungan. Ada yang nangis, ada yang berteriak, ada yang tidak menerima. Tak terkecuali Ukasha. Ada yang tertahan di dadanya. Sebetulnya Ukasha itu pun tidak tega mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Nanti kita segera masuk pada cerita itu. Ia segera maju selangkah, melepas cambuknya dan tiba-tiba Ukasha melihat tubuh Rasulullah. Dan ia, apa yang dia lakukan? Ketika Rasulullah menyingkap bajunya, dia langsung menuju Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia mendekap Rasulullah. Dia peluk Rasulullah. Sambil berkata, ya Rasulullah, tebusanmu adalah rohku ya Rasulullah. Siapakah yang tega sampai hatinya untuk mengambil kesempatan mengkisas engkau ya Rasulullah? Saya sengaja berbuat demikian hanya karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia. Allahu Akbar. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Itu jawabannya. Dipeluknya Rasulullah dengan segenap jiwanya. Allahu Akbar. Hanya berharap bisa mencium punggung Rasulullah. Dan berharap kelak dengan kehormatan engkau wahai Rasulullah dapat menjagaku dari sentuhan api neraka. Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, ketahuilah para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Sambil menunjuk Ukasha. Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Sambil menunjuk Ukasha. Artinya Rasulullah menjamin Ukasha bin Mitham al-Asadi menjadi penduduk surga. Allahu Akbar. Lalu apa yang terjadi? Bangkitlah kaum muslimin, dia kejar Ukasha, mereka cium Ukasha. Ya, di antara kedua bola matanya dia cium keningnya, rasa curiga berubah menjadi cinta. Buruk sangka berubah menjadi bangga. Berkatalah mereka, berbahagialah engkau yang telah mencapai derajat tinggi dan menjadi teman Rasulullah di surganya kelak. Allahu Akbar. Itulah Ukasha. Jadi waktu bilang menyuruh Rasulullah buka baju, sebenarnya Ukasha itu enggak tega mengucapkan seperti itu. Dia sendiri menahan sesak di dadanya. Tapi dia pengen sekali memeluk Rasulullah dan mencium tubuh Rasulullah. Terbayangkah oleh kita Bapak Ibu, anak-anakku semua, suatu hari nanti Allah izinkan kita memeluk tubuh mulianya Rasulullah, mencium tangannya dalam surga Allah kelak. Dan insya Allah akan Allah berikan pada kita semuanya kesempatan untuk itu, dengan syarat tentu sama-sama yuk senantiasa kita tingkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, kualitas kecintaan kita, kualitas kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak setiap jiwa pasti kangen Bapak Ibu, kangen bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan Rasulullah. Kangen gak lihat wajah Rasulullah? Kangen, pasti kangen. Setiap jiwa pasti pengen sekali. Maka dari itu sama-sama kita
berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, yuk kita akhiri dengan doa bersama. Setuju? Raif, Bang Ihsan, setuju ya Arkan? Ayo sama-sama kita rundukkan kepala kita. Gak ada lagi yang ngobrol, ya. Gak ada yang lagi ngobrol. Kita rundukkan kepala kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita pada pagi hari ini. Para pemirsa di rumah dan penonton di rumah dimanapun Anda berada, ya sama-sama kita tutup majelis kita, kajian ba'da subuh kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Sama-sama kita baca istighfar. Ya, silakan rundukkan kepalanya. Seraya membaca istighfar, kita hadirkan dua rasa hina di hadapan Allah dan rasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Betul-betul Bapak Ibu, baca istighfar itu dari dalam jiwa kita. Hadirkan dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Hadirkan dosa itu. Maksiat seorang ibu kepada anaknya, maksiat seorang istri kepada suaminya, dosa-dosa seorang suami kepada istrinya, kepada keluarganya. Mohon ampun pada Allah. Bayangkan Allah hadir sedang menatap dengan penuh cinta kita pada pagi hari ini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Rabbi, wahai yang menggenggam jiwa-jiwa kami, wahai yang menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ya Allah. Kami akan terus bermohon padamu, mengharap kasih sayangmu ya Rabbi. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa diri kami, dosa anak-anak kami. Allah, mohon ya Allah, berikan kami hidup yang berkah, hidup yang penuh rahmat dan kasih sayang-Mu. Izinkan sisa usia kami ya Rabbi menjadi sisa usia yang bermanfaat buat orang lain. Allah, mohon ya Allah, tumbuhkan rasa cinta di hati kami ya Rabbi. Rasa cinta kepada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, rasa rindu dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami tidaklah sebanding yang kami rasakan hari ini ya Rabbi. Allah, mohon ya Allah, kelak izinkan kami bisa bersua dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Kami kangen ya Allah, kami kangen bisa mencium tangan dia, bisa hidup bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk pantas menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjuki kami ya Allah, tunjuki jalan-jalan kami, bimbing kami agar istiqomah di jalan-Mu ya Rabbi sampai akhir hayat kami, sampai kelak nafas kami berhenti, sampai kelak kain kafan dibalutkan ke tubuh kami. Tolong ya Allah, sekiranya esok masih panjang hari kami, maka tolong berikan kami kesempatan ya Allah untuk merubah hidup kami jauh lebih baik dari hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih anak-anakku. Ini udah berapa orang ini? Coba berdiri di belakang dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo berdiri. Sapa dulu para pemirsa kita. Assalamualaikum. Dadah-dadah dulu. Ayo dadah-dadah. Sini dekat-dekat. Oke, sapa dulu semuanya. Ini banyak ini yang lagi nonton kita. Para pemirsa, ini adalah anak-anak kami yang eksis subuh ke masjid insyaallah ya.
Dan insya Allah ini tambah banyak jumlahnya. Kenalkan dirinya dulu. Satu-satu. Ayo. Arkan. Yang baju merah siapa? Baim. Siapa lagi? Maisan. Siapa lagi? Ilham. Siapa lagi? Rafael. Siapa lagi? Azal. Si. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Si Fatir. Fatir. Siapa dulu? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Berdirilah, nggak kelihatan. Oke. Dan di sana juga banyak ini orang tua saya, ibu-ibu saya, udah kakak, ya, yang istiqomah ini subuh ke masjid, insyaallah berkah. Baik, pemirsa, terima kasih banyak sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Saya Hidayatul Taufik, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan insyaallah mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah setiap ba'da kajian ba'da subuh ini, dan berharap bisa bermanfaat buat semua orang, buat sebanyak-banyak orang, dengan harapan ini menjadi kelak menjadi jejak digital kebaikan yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya insyaallah. Bila taufiq hidayah, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.